Selamat datang kembali di channel Gali Reza. Di sini saya ingin berbagi tutorial tentang cara instalasi cPanel. Hal yang paling diperlukan adalah CentOS 7 dan cloud server yang bisa kalian beli di Digital Ocean, Linode atau Voltaire atau Alibaba atau Huawei dan apapun itu yang kalian suka ya. Nah, di sini saya akan berbagi tentang Linode karena kemarin kan udah Digital Ocean terus. Sekarang kita ke Linode. Ini regionnya kita ambil yang Singapura seperti biasa. Untuk server kita ambil yang paling murah saja, tapi ini hanya untuk percobaan. Nah, jadi ini hanya $10 sebulan. Untuk labelnya kalian bisa ambil beberapa sampel, misalkan kita untuk contoh dalam hal ini nanti ini bisa dirubah ya. Kita ambil sandinya itu pakai sandi generator. Ambil sandi generator. Ini enggak pakai SSH ya, ini langsung ke setupnya lalu create. Setelah loading ini selesai, nanti kalian bisa memasukkan image-nya. Kita tunggu saja sampai loadingnya selesai. Ini notifikasi. Oke, ini notifikasi, kita tunggu. Ini alamat IP-nya, dan sambil menunggu notifikasi, sambil menunggu ini proses image-nya selesai, maaf nggak konsen, ini ada break dari radio, saya udah matikan. Oke, kita bikin hostname-nya dulu buat bahan. Oke, saya masukkan dulu kode. Bentar. Oke, kita masukkan lagi. Di sini ada untuk bahan uji coba saya pakai Galidota saja, yang seperti biasa buat bahan tutorial. Di sini ada record. Alamat IP-nya adalah alamat IP yang ini yang dimasukkan tadi. Ini kita masukkan jenis A, lalu sesuai nama, misalkan kita ambil hosting. Nah, kebetulan di sini kan untuk DNS hosting belum ada ya, kita cari dulu hosting belum ada, jadi kita masukkan ini dan ini matikan. Dan semua settingan itu bergantung pada situs DNS kalian, dan saya kebetulan menggunakan Cloudflare, jadi tutorialnya seperti ini. Kita save. Ini udah diarahkan ya, udah diarahkan. Dan untuk setupnya ternyata Linode sudah update, nggak seperti dulu lagi. Jadi ternyata dulu itu waktu saya pertama kali memakai Linode, dia harus bikin dopletnya dulu, lalu dia diisi image, baru online. Dan namun sekarang sekali klik sudah langsung, karena mungkin mereka dari basis scan ke KVM sekarang yang banyak dipakai kan seperti itu. Kita lanjut karena ini udah jadi ya. Kita rubah hostname dulu. Kita rubah. Tadi kan kita bikin hosting.gali.as. Kita bikin seperti ini. Nah, ini sudah online ya. Kita bisa review lagi, atau kita bikin ini, kita review lagi aja ya, biar gampang. Oh ya, perlu diingat cPanel itu tidak support CentOS versi 8. Kalau sebutnya itu biasanya CentOS ya, bukan CentOS. Cuman karena kita bicara
orang awam, jadi saya ikutin aja. Jadi CentOS maksud saya, biar lebih gampang. Oke, review lagi sekali lagi. Jadi tadi dirubah, bisa sih sebenarnya dari admin rubah ke host etc hostnya, tapi karena ini buat orang awam biar lebih mudah lagi, jadi kita rubah di adminnya, di pengaturan settingnya, biar nanti kalian tidak bingung saat ada masalah. Jadi ini trik untuk mempermudah juga. Karena tutorial ini dikhususkan buat orang awam, bukan buat expert ya. Jadi saya berharap jika ada yang kurang jelas atau tidak mudah dimengerti, tolong kasih masukan, karena ini untuk orang awam, bukan orang developer ahli yang sudah terbiasa di dunia server. Kita cek juga ini apakah sudah berhasil atau belum. Kita cek. Atau bisa juga pakai CMD. Ternyata servernya sudah online ya. Kita track juga untuk hopnya berapa. Nah, di sini sambil menunggu itu selesai, kita bikin baru. Sepertinya saya tadi lupa sandinya ini. Tadi sandinya tidak di save di notepad. Jadi kita install ulang lagi. Kita rubah, kita review lagi aja. Tadi saya lupa sandinya tidak di notepad ya. Nah, kita pakein aja. Kita get password. Ini aja, kita save di notepad. Kita install ulang sekali lagi. Maaf tadi lupa nggak di save di notepad. Jadi ini membuang waktu video kalian sekitar 45 detik ya. Harap bersabar. Kok nggak proses ya? Oh, ini agak lama ternyata. Nah, di sini otomatis akan offline lagi. Kelihatan offline. Sebelum kalian bikin server, kalian perhatikan juga dari hopnya berapa hopnya ya dari US. Nanti ketika kalian punya member dari US juga, atau misalkan kalian punya member juga dari Singapura, misalkan dari Digital Ocean ke ini berapa hop. Terus di sini misalkan dari Prancisnya berapa, ini kan kelihatan ya. Terus kalau misalkan dari Cina ini berapa, semakin banyak semakin bagus, karena penyerang itu kebanyakan dari Cina. Jadi kalian nggak usah takut ya ketika dari Cina itu hopnya panjang, itu malah semakin bagus. Jadi semakin mereka susah akses itu semakin bagus, karena Cina dan Rusia adalah kebanyakan paling banyak nyerang di dunia server ya. Kita tunggu sampai ini online. Oh, ternyata belum online. Kita cek juga di CMD. Oke, sudah online ya. Ini masih ada. Oke, ini sudah masuk ya. Hal yang pertama untuk install Cipane saya sudah siapkan scriptnya. Ini biar kalau misalkan networknya kalian perlu dikonfig, ini bisa pakai ini. Atau kalau misalkan dari bawaan cPanelnya ini. Ini script ini akan otomatis update. Nah, contoh misalkan ada informasi di sini suruh mematikan network manager. Jadi caranya cuma seperti ini. Kalian copy, lalu paste.
Oh, ini harus satu-satu ini. Oke, ini harus satu-satu. Oke, udah ya. Kalian paste lagi sekali lagi. Oh ya, untuk hostname nanti bisa dirubah di cPanelnya. Jadi kalian gak perlu takut ketika misalkan salah setting atau misalkan hostname-nya salah atau mau diganti, nanti bisa dirubah. Jadi ini adalah konfigurasi dasar tentang cara bikin cPanel. Jadi nanti kalian bisa praktek sendiri mau pakai cloud atau apa. Ini basis lisensinya itu sekitar $15 satu bulan untuk satu server. Nanti kalian bisa konfigurasi. Cuman di sini saya tidak akan mengajari konfigurasi dan optimasi secara detail semuanya. Jadi hanya dasarnya saja. Takutnya nanti malah kalian bingung dan akhirnya males buat mencoba. Kita tunggu sampai ini selesai ya. Ini biasanya sekitar 15 menit. Mungkin videonya saya edit jangan ya. Janganlah ya, saya nggak akan edit videonya biar kalian nanti ngeliat sendiri gimana prosesnya dan setupnya gimana. Jadi nggak ada edit. Aduh, maaf, ada yang chatting WhatsApp. Bentar saya close dulu WhatsAppnya, nanti banyak chatting yang terbaca. Oke, keluar. Nah, ini prosesnya. Agak lama ya prosesnya. Ntar saya ambil minum dulu, agak haus ini. Daripada jenuh nungguin, sambil kita lihat radio apakah ada yang lagi online. Mungkin lagi pada ngaji ya, nggak ada yang online radionya. Oh iya, mohon maaf kemarin nggak bisa bikin video karena kemarin ada masalah pada mic punya saya. Lalu kebetulan juga kemarin banyak tamu ke rumah, jadi saya nggak sempat buat bikin video, mohon maaf. Untuk selanjutnya saya usahakan untuk update 1 hari 1 kali ya. Untuk tutorial-tutorial yang di request belum saya bikinkan videonya juga saya minta maaf karena ini tasknya masih numpuk ya. Jadi nanti saya akan urutkan sama tim saya akan bikin tim buat serius di YouTube, dan saya akan berbagi tutorial dari hal dasar seperti konfigurasi server sampai konfigurasi website. Nanti ada fucking bug, jangan bahasa itu ya, pakai fixing bug, memperbaiki bugnya, atau misalkan nanti untuk perbaiki server terus mengatasi serangan. Nanti saya akan bikinkan video tutorialnya dan saya bongkar semua nanti tentang ilmu server. Oke, jadi tetap ikuti channel ini ya. Begitu kan bahasa promosinya. Ini lama sekali ya, kita cari yang segar-segar dulu.
saya cari yang lain ya. Ini kena hak cipta nanti. Kalau ini kena hak cipta, kita cari yang nggak kena hak cipta. Ntar ini udah pada kena hak cipta semua. Nah ini aja. Selesai. Di sini kita bisa login. Ini dikasih token sekali aksesnya. Ini karena SSL-nya belum. Ntar kita langsung aja setting. Ini agree saja, agree ya. Maaf. Saya pakai yang ini aja. Untuk NS-nya itu kalian bisa pakai domain utama, misalkan ns.gali.as, dan di sini juga bisa pakai ns2.gali.as. Nah ini kan nanti tinggal diarahkan IP-nya dan di next. Nah setelah kalian bikin NS seperti ini, kalian jangan lupa buat bikin DNS ke IP ini. Sini kalian bikin NS1 dan NS2. Jangan lupa kalian juga bikin name chill, kalau nggak salah, kalau di hosting Indonesia itu name chill atau hostname di domain tempat belinya. Saya nggak mau buka ke sana karena di sana banyak sekali member saya. Nanti kalian bakal tahu semua member saya dan di sana ada sangat banyak sekali domainnya. Jadi saya nggak mau buka ke sana, tapi yang jelas kalian harus bikin hostname-nya di sana. Oke. Ini tutorial cara instalasi cPanelnya. Jadi kalian misalkan bisa menambahkan misalkan kayak httop. Ini lagi proses installing ya. Masih ada instalan yang belum selesai ternyata. Masih, ini lagi install. Nih masih install. Jadi ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Ini httopnya nggak ada katanya. Berarti install dulu EPL-nya. EPL-nya udah diinstal. Bentar. Mungkin karena di jalan rumah saya yang paling terang, jadi untuk di sini tuh orang-orang banyak berhenti di depan rumah saya, karena di sepanjang jalan ini yang masang lampu di jalan itu cuma rumah saya aja. Jadi kan kebetulan saya masang lampu sampai 4 depan rumah itu, jadi terang banget di jalan, makanya banyak yang berhenti di depan rumah saya. Cuman berhentinya motornya motor bodong itu, jadi ya nggak apa-apa lah, anggap aja, biarin aja, tinggal masang keamanan lebih aja nanti. Oke. Lanjut ya, ini tadi kan mau install httopnya.
kita cek untuk prosesnya. Di sini kan kita pakai yang 1 core tuh. Untuk 1 core itu prosesnya sampai 80%. Dan kenapa saya install cPanelnya tidak Digital Ocean? Karena Digital Ocean itu tidak recommended buat cPanel karena mereka ada limit prosesor, sedangkan di Linode itu lebih fleksibel. Jadi secara performa Linode lebih bagus kalau dibuat cPanel dan lebih unggul secara performa. Jadi kalau kalian misalkan mau bikin cPanel, kalian bisa mengambil dari manapun itu, yang penting kalian harus tahu performanya gimana dan benchmarknya gimana, dan nanti saya akan bikin video compare server, tapi enggak sekarang ya, karena itu kan nanti masuk ke tahap expert. Jadi kalau saya ajarkan sekarang nanti kalian malah bingung. Sementara sampai ini dulu ya tutorialnya, nanti akan saya tambahin lagi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.